Ternyata emang bener ya. Siapapun yang dekat sama kamu dan mengupayakan untuk pembersihan di badan kamu itu ada notice dari mereka. Dan ini merinding banget ya. Pas datang gimana? Pas mau Mual. kesini. Kalau kamu begini kamu Ulah kunci. ngatur-ngatur aing. Saya nggak ngatur kamu, tapi saya mengasih tahu itu yang benar untuk Dika. Emang kalau jin itu kan nggak punya hati, jadi percuma. Kamu mau begini-begini tuh nggak bakalan mudah. Aduh. Mane pae jeung aing. Yang itu kan Aku kayak ngerasa kayak aku nggak pernah dicabut nyawa, belum pernah ya. Cuman tadi kerasa kayak ada yang keluar dari badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha daramang. Alhamdulillah ya Allah, buat sahabat mistis terima kasih selalu setia nontonin semua video yang ada di channel Ria Puspita Official. Buat semua sahabat mistis, semoga yang lagi sakit diberi kesembuhan, yang lagi kesusahan ada jalan untuk keluar, yang rezekinya jauh didekatkan sama Allah, yang rezekinya udah deket berbagi, boleh bersedekah bersama sama teman-teman atau keluarga atau orang lain yang sedang membutuhkan. Dan buat sahabat mistis semuanya yang mau jadi narasumber aku, di sini ada 3 admin tapi berbeda-beda ya. Untuk kalian yang mau jadi narasumber bisa hubungi admin aku namanya Uci, kesini nomornya. Nah, jadi kalian bisa berbagi cerita ke sini, datang langsung ke studioku, atau mau cerita kalian aku yang bacain, aku yang ceritain, aku yang kasih apresiasi buat kalian, nanti ada hadiahnya. Kalau ceritanya mau aku ceritain, karena kan gak datang, gak kelihatan. Dan buat sahabat mistis yang suka nanyain di komentar cara hubungi saya, mau penanganan kah, ngundang aku, atau mau ke praktek di sini, datang saat aku praktek pengobatan, boleh hubungi 2 adminku, ada Sasi dan ada Ririn. Nah, buat sahabat mistis semuanya, kali ini agak beda. Kita duduk bareng di sini untuk ngebantu salah satu temanku yang sudah ada up channel. Nih videonya. Jadi kalau mau tahu cerita ini gimana, nonton dulu cerita yang ini. Nah, baru lihat ke sini biar nyambung, biar make sense, biar oh maksudnya begini gitu. Nah, siapa dia, ceritanya kayak gimana sih sebelumnya? Kita kulik dulu sedikit. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dika. Ini loh sahabat bisnis, masih inget kan Dika? Dika tangannya dingin banget ya, padahal ini baru masuk. Iya. Basah. Dika, kan sahabat bisnis di luar kan pasti ada lah sedikit yang belum tahu ceritanya. Coba ceritain sedikit aja. Kenapa sih sampai aku kepengen banget pegang kamu dan kamu juga mau nih untuk dibersihin lah badannya. Iya, jadi makasih sebelumnya ke Teteh dan tim yang sudah ngundang aku lagi ke channel Teteh. Kalau mau diceritakan lagi ya flashback, sebenarnya ini memang sudah efeknya sudah panjang. Ya. Kurang lebih sudah belasan tahun lah. Ada sosok yang memang menempel lah kasarnya. Tapi aku juga nggak bisa ngelihat sosok itu seperti apa. Ini hanya kata orang yang sudah merasakan imbasnya dan lain-lain. Dan aku kenapa ke Teteh lagi, aku pengen dibersihkan lah Teh. Seperti itu. Ya aku juga tetap percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin lewat perantara Teteh, yang aku percaya mudah-mudahan lewat perantara Teteh bisa sedikit membantu aku. Ya semoga dengan berobat ke Teteh ini, cepat atau lambat harus punya jodoh nih. Minta doanya ke Teteh juga, ke teman-teman juga. Ya Allah. Seperti itu Teh. Bukan ngebet kawin ya, tapi namanya usianya sudah cukup. Iya betul. Terus dalam
finansial juga Dika kerja juga udah ada. Ya oke Alhamdulillah. untuk ngasih nafkah ke anak istri nantinya mah udah bisa. Dibilang Amin. mapan banget, Dika lagi menuju kemapanan itu. Amin. Karena mapan itu bukan cuma perihal uang, Ya. tapi kalau kita udah punya anak istri kan rezekinya makin ditambahin sama Amin. Allah. Iya, Bener nggak betul, Dika? Kayaknya kurang pas gitu kan kalau nggak ada pendampingnya. Kondangan juga kan nggak punya Iya teman. bener Teh. Tadinya saya mau jodohin dia sama AA, tapi kan laki-laki. Padahal aku juga butuh ini pendamping. Nah Dika, Iya. sebelumnya aku mau notice kamu dulu. Iya. Saat abis selesai ketemu, aku itu ada beberapa mimpi. Tapi mimpi yang kali ini aku anggap ini kayak saat mau ngundang kamu, terus hati aku bilang kayaknya gue harus ngundang Dika. Dia selalu muncul. Awalnya sekali itu dari mimpi ke mimpi ke mimpi. Jadi aku pernah mimpi, terus di dalam mimpinya itu ada yang ngetok kamarku. Saat aku buka pintu, itu ada cewek cantik, cuma umurnya tuh lebih tua lah dibanding aku gitu. Dia marah-marah dengan bahasanya, dia kayak ngapain ikut campur urusan saya? Kamu kan sudah berkeluarga, jangan suka gangguin orang. Kalau kamu nggak pernah tahu urusan saya, nggak perlu ikut campur karena nggak ada yang boleh ikut campur. Dan kamu nggak akan pernah bisa nyelesain masalah saya. Udah, itu yang namanya pintu dibanting Dika. Bangun dong. Nah saat bangun itu dari mimpi beneran ada yang ngetok pintu. Ya udah kita buka. Ternyata begitu lagi ngulang. Perempuan itu lagi dengan marahan yang sama. Terus banting yang kedua, saya kebangun lagi. Nah di sini baru saya nepuk muka saya. Kenapa saat mimpi lagi. Nah saat di mimpi yang terakhir ini saya bangun, ternyata nyata, saya tungguin ada nggak nih yang ngetok pintu, saya buka ternyata enggak. Dan itu udah pagi. Udah pagi sampai mbakku kaget. Sepagi itu saya buka pintu terus dengan kayak orang apa ya, gelisah, saya kaget gitu, bingung. Terus buru-buru minta air minum, saya duduk, ternyata mbak manggil saya. Suami saya keerep-erep karena suaranya kayak orang nggak bisa ngomong gitu. Saya masuk, saya bangunin suami saya duduk terus cerita. Katanya ada perempuan, kalau kamu mau tolong urusin istri kamu, jangan gangguin hubungan orang. Kalau kamu memang bener suami yang baik, ya kan itu rumah tangga kamu, mau nggak kalau diganggu. Intinya kayak gue lagi ganggu orang gitu kan. Terus di notis sama suamiku ini, kayaknya ada orang yang datang ke sini deh masalah ini. Oke kita puasain, aku puasain tirakatin 3 hari dan munculnya muka perempuan itu, muka kamu. Ternyata emang bener ya, siapapun yang dekat sama kamu dan mengupayakan untuk pembersihan di badan kamu itu ada notis dari mereka. Dan ini merinding banget ya. Pas datang gimana? Pas mau Mual. kesini? Pas mau kesini gimana kejadiannya? Mual Teh. Pertama pada saat admin Teteh ngehubungin untuk diadakan pengobatan, itu yang pertama notis pertama itu pengen banget ngegagalin. Entah pengen cancel lah, pengen bikin alasan apakah, segala macam lah pokoknya. Sampai tadi mau jalan ke sini tuh spare waktunya agak lebih panjang Teh, karena berpikir wah ini kayaknya feelingnya udah nggak enak nih. Karena Teteh udah niatan kan memang tanggal sekian, jam sekian pengen diadakan pengobatan itu kan. Makanya tadi berangkat dari rumah lebih cepat karena berpikir wah nih di jalan pasti bener. Tadi di jalan tuh bawa kendaraan tuh udah pengen nabrakin ke mobil. Oke. Yang aku nangkepnya supaya aku nggak datang sini. Intinya itu. Intinya itu. Nyampe Dan sini, sampai sini tadi pertama mual. Tapi karena pada saat sampai itu belum sholat zuhur, udahlah akhirnya buat menetralisir itu sholat. Setelah sholat efeknya mual. Dan sampai saat ini. Tadi sebelum mulai juga kan ke kamar mandi. Oke. Tapi emang kamu dinginnya parah ya, kayak orang. Parah banget nih. Apa ya? Kalau saya bilang kayak orang nervous. Iya bener. Tapi jatuhnya ketakut sini Teh. Aku lebih kayak punya apa ya? Aku pengen nantang Teteh. Tapi nyalinya nggak nyampe. Kayak yang kemarin kita bikin video, kan rasanya juga pengen marah sama saya. Iya, kalau sekarang tuh lebih kayak ada apa ya? Kayak ada barrier lebih. Tapi kamu yakin kalau dia akan bisa buat bikin tangan kamu gerak? Nggak tahu, tapi ini udah kayaknya rasanya udah nggak enak. Oke. Ini pegang, kamu isep dulu. Isep, terus kamu kasih tahu aku apa rasa isepan kamu itu. Dinotis ya, ini luban ya, luban tarim ya. Udah kita zikirin, kita udah ratibin.
dibantu sama sahabatku Habib Syami. Jadi mudah-mudahan ini ada bantu untuk Dika. Merinding dan pahit. Oke. Aku udah dinotis sama Habib saat kita bikin luban ini untuk bantu. Bukan eksekusi ya, lebih nandain ciri orang kena itu saat kita udah zikirin, kita udah ratibin, terus kita campur luban itu. Oh iya, merindingnya kuat banget. Saat si pasien ada rasa pahit, kan ini anta, sebenarnya luban ini rasanya anta. Ya kayak kemenyan Arab gimana sih, anta gitu. Ini pahit banget. Nah, kalau rasanya pahit beda dengan yang lain ngerasain, ya memang badan kamu nggak baik-baik aja. Cuma mudah-mudahan dengan rotiban itu yang udah kita bacain agak sedikit membantu mereka keluar pelan-pelan. Oke, kita mulai aja ya. Kamu tarik napas, tapi tarik napasnya gini Dika. Kita tarik, la ilaha, buang illallah, la ilaha illallah. Terus begitu, yuk. Bismillahirrahmanirrahim, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ngomong Sunda, ai tolong diinin. Terus Wawan Bray. Yo Dika, kalau dengar aku tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dika kalau dengar teteh cukup kuping kamu aja yang koneksi ke mulut saya. La ilaha illallah. Terus yang kuat Dika. Saya yakin Dika dengar, cuma penguasannya 60% dia yang kuasain. Terus la ilaha illallah. Kenapa kamu suka banget sih di badannya Dika? Mana saha? Oh, saya Ria Puspita. Biar kita kenalan dulu ya. Oh enggak. Saya Ria, saya temennya Dika. Nah, kamu siapa? Kamu perempuan itu? Atau bukan? Iya. Tujuannya? Tujuannya? Bawa dia ke mati. Apa itu cara yang baik menurut kamu? Iya. Kenapa menurutmu itu cara baik? Sedangkan umur dia itu bukan kamu yang menentukan. Kecuali Dika memang satu alam sama kamu. Itu beda cerita. Kalian beda alam. Yang namanya cinta dan kasih sayang itu tidak bisa dipaksakan. Kalau kamu begini, kamu ulah ngatur-ngatur aing. Saya nggak ngatur kamu, tapi saya mengasih tahu, memberitahu itu yang benar untuk Dika. Dika itu masih hidup, beda alam sama kamu. Kalau kamu sayang bukan begitu caranya, namanya kamu jahat. Dan memang kamu jahat berarti begini mah. Kamu gak punya Tuhan saat kamu meninggal. Dari kamu hidup, gak punya Tuhan. Atau mana kamu ulah ngatur-ngatur aing. Kamu meninggalnya Mate sakit. ulah. Kamu meninggalnya kenapa? Sakit. Sakit hati. Sama siapa? Sakit. Kamu udah ngerasain kan sakit kayak gimana? Kamu tidak dianggap dengan orang itu sakit. Kamu dihina sama orang sakit. Kamu disakitin sama laki-laki sakit. Mana ngerasa sakti di dia? Gak ada yang ngerasa sakti. Sakti itu hanya punya Allah. Kalau saya udah sakti mah, saya langsung bawa kamu gak pakai begini-begini. Yuk temenan. Gak ada yang sakti, kamu, saya, gak ada. Yang sakti itu cuma Allah. Gusti Allah doang. Gunanya kamu di badannya Dika apa? Gak ada gunanya. Mana arek naon? Lah ditanya lagi, kan dibilang nolongin Dika. Biar Dika tenang, lebih tenang lagi. Dia dapetin istri, punya anak, punya bahagia, lahir batin. Mau gak bisa. Ya kamu, emang kamu Tuhan? Kamu aja bisa dimatiin sama Tuhan? Ya,
Kamu aja udah mati, bisa mati lagi sama Tuhan. Mual bisa. Kata siapa? Mual bisa. Kata siapa? Emang kamu siapa? Kamu cuma jin dari Timur Tengah. Oke. La ilaha illallah. Begini doang cara kamu cuma di badan terus ngomong doang sama Dika, lewat Dika. Cemen atuh ish. Malu. Saya ngadu ilmu di aing. Di. Mau ilmu IPA apa fisika apa kimia? Aduh ilmu. Aduh hate sia tuh buruk. Emang kalau jin itu kan nggak punya hati, jadi percuma. Kamu mau begini-begini tuh nggak bakalan mudah. Aduh, deui, aduh deui. Manusia ka aing. Manusia ka aing. Allah. Sakit. Maneh? Wani ka aing. Wani ka aing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rek kado ilmu jeung aing. Rek kado ilmu jeung aing. Qul huwallahu ahad. Mane paeh jeung aing. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah. Qul Anjing. Allahumma sholli. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Lagi. Astagfirullah. Terus. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Terus. Astagfirullahaladzim. Lagi. Astagfirullahaladzim. 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 Terus. Aduh teh, Istighfar lagi. sakit banget teh. Istighfar lagi. Astagfirullahaladzim. Istighfar dulu. Istighfar terus. Terus. Biar Astagfirullahaladzim. netral lagi. Biar nggak ngos-ngosan. Biar nggak capek terus. Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Minta sama Allah. Istighfar. Oh dia pengen datang lagi teh. Bismillah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Yuk. Nih. Astagfirullahaladzim. Pelan-pelan aja. Dikit. Yang penting masuk. Oke. Astagfirullahaladzim. Lagi. Istighfar lagi. Biar Astagfirullahaladzim. kamunya tenang. Biar enak. Astagfirullahaladzim. Tapi dengarkan saya ngomong. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oh. Waduh. Ih rasanya sakit banget deh. Yang mana? Bagian mana yang sakit? Ini kayak ada yang mau keluar gitu loh. Boleh minum lagi nggak? Boleh. Sok. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wah, ini kayak mau masuk lagi teh. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Allah. Astagfirullahaladzim. Muhammad Terus istighfar walaupun dia lagi nguasain kamu istighfar terus.
Nggak bisa dari mulut, tapi Dika denger, Dika tahu dari hati. Terus itu ngilanginnya. Terus saya tahu kamu selalu dikuasain sama dia. Terus Astagfirullahaladzim. Ngan sakit. Kamu tuh cewek cowok sih. Cewek kok ketawanya nggak cantik. Nantinya ada perjanjian sama iblis seperti ini. Kalau kamu mau keluar dari diri kamu yang jahat, itu jauh lebih indah hidup kamu. Di alam sana pun tenang. Bantuan Aing. Ya. Aing poek. Aing tanya aku jalan ke mana. Ya, Bantuan Aing. Tahu. Kamu muslim atau enggak saat kamu hidup? Tahu kan agama kamu apa? Tahu kan siapa yang ciptain kamu? Kamu berjanjinya harus sama Allah, bukan sama dia. Dia yang nguasain badan kamu. Orang kamu perempuan cantik, baik-baik kok. Hidup kamu aja dulu paling baik, paling lembut. Paling segala-galanya. Kamu cuma sakit hati sama orang-orang yang jahatin kamu dan keluarga kamu. Saat kamu keluar dari ini semua, hidup kamu, saya yang jamin pasti bahagia. Keluar dari dia, perjanjian dia. Kamu menggunakan badan anak ini karena kamu gak punya teman. Kamu mau semua orang ngerasain kayak kamu. Mati sakit. Mati kecewa. Kamu perempuan baik-baik. Cantik, gelis pisan. Kenapa harus bersekutunya sama dia, berjanjinya sama dia? Keluar. Kita lepasin janji itu. Bantuan Aing. Kamu Aing mau? ngelepas. Kamu mau? Mau? Baca syahadat dulu mau? Kumaha carana? Asyhadu. Ikutin. Asyhadu. Asyhadu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 Lebih entengan ini kan dibanding tadi. Terus
Astagfirullahaladzim. Ambilin kelapa dong tuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Terus istighfar lagi nih Kak. Astagfirullahaladzim. Netralin badannya. Biar lebih tenang kita ngobrolnya enak. Astagfirullahaladzim. Terus. Astagfirullahaladzim. Terus. Astagfirullahaladzim. Oh, udah enak? Kita pegang. Nah, kamu baca syahadat 3 kali, terus baca Al-Fatihah 3 kali, Bismillah baru minum. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillah. Minum pelan-pelan tapi habisin. Kok dia bilang aing taluk? Apa? Taluk? Apa? Oh, oke. Karena gini, minum dulu, baru saya ceritain, biar kamu tenang. Yang penting apa dia omong kasih tahu aja, karena dia adanya di hati kamu. Nggak bisa habis teh. Anak kecil ya. Minumnya kurang semangat meren. Sumpah nggak habis-habis loh. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah, Bapak. Gimana? Sini kita ke tengah nih yuk. Kamu mepet banget sih, udah kayak pantau. Terus gimana? Jujur, plong. Walaupun kayak masih sakit di sini, cuman Sakit itu bukan fisik, iya teh. tapi kayak Apa ya, kayak ada yang ganjel gitu loh. Tapi sekarang tuh udah mulai rilis sih, udah mulai. Tadi makanya pas ketemu Teteh pertama kan kayak masih deg-degan, masih kayak takut, kayak masih dalam hatiku tuh mau diapain nih, mau diusir kayak gimana nih gitu. Tapi tadi Teteh nggak tahu tuh, aku kayak ngerasa kayak aku nggak pernah dicabut nyawa, belum pernah ya. Cuman tadi kerasa kayak ada yang keluar dari badan. Tenang sih. Ada ngomong apa di kuping kamu yang dengar selain tadi? Aing sieun. Oke, selain itu Taluk. karena gini, orang itu kadang diruqyah, diobatin tanpa tahu apa basic belakangnya itu, atau sebelumnya kenapa, atau yang setan di badannya itu kenapa ada, atau kamunya kenapa bisa ngebiarin dia masuk. Satu yang aku pelajarin dari Dika itu saat cerita, kan aku bilang sama kamu cerita aku yang flashback. Kamu yang cerita aku ke tempat itu. Walaupun kita tatap mata gini, tapi dalam bawah sadar aku ini tuh ke sana. Si ini nih datang ke sana ngeliatin posisi-posisi kamu, cara kamu saat takut gimana, nangkal semua dengan semampu kamu. Saya tahu Dika, di saat titik terakhir dia masuk ke badan kamu itu kamu lagi dalam keadaan kecewa. Entah depres karena keuangan, sekolahnya, keadaan di kamu kampus, atau karena pelajaran. Itu kamu lagi depres aja. Ya namanya pelajar, mahasiswa, ada dong titik itu. Pasti. Gitu kan. Dia mengambil posisi itu di badan kamu. Dan yang aku pelajarin dari kita ketemu di sini, sampai aku kamu pilihan aku untuk pengobatan. Walaupun bagi aku dibilang susah ya susah, tapi gampang, dibilang gampang tapi susah.
Karena apa? Si makhluk ini, jin ini sebelum meninggal bersekutu juga sama iblis. Menyerahkan dirinya karena dia penuh dengan kekecewaan. Dia mau siapapun yang nanti punya rasa kecewa yang sama-sama dia ikut untuk bunuh diri. Ya, Tujuannya itu. Tujuannya dia kan itu. Biar apa? Bagi dia itu orang-orang yang kecewa memang harus mati. Menyelesaikan apa masalah dia di dunia. Tapi kan cara itu salah. Sebenarnya yang tidak bisa bikin dia masuk itu bukan aku, kamu. Tapi kamu sampai sekarang ini ngerasa terus-terus kecewa. Sama teman, lingkunganmu. Terus kamu pernah depresi ya kamu gagal masalah percintaan juga. Saat kamu kuliah pun sebenarnya kamu jatuh cinta sama orang tapi orang itu tidak membalas apapun itu, gampang dia masuk. Dia gini, lo harus nganggep kalau gue itu the power of lo. Gue itu penolong mau dia gitu. Cuma kan mata gue ya enggak, Dika nggak boleh mati. Jangan lo bawa mati, ntar waktunya dia mati juga bakalan mati. Kalau ini kan nggak lucu, mati lo itu disuruh sama jin bahasanya gitu. Lo dipengaruhi di alam bawah sadar lo. Dan sedangkan dia itu lo. Dia juga sama kayak lo orang depresi juga tadinya. Jadi sebelum gue nolongin lo, gue nolongin dia dulu. Karena saat masuk, saat dia mengendalikan lo, dia yang ngendaliin. Di situ gue baru tahu. Kemarin di saat lo mau narik ke belakang, di belakang perempuan itu ada rantai doang. Jadi kalau kita bilang kayak binatang di rantai. Ya itu kan yang bisa lihat hanya Teteh ya. Karena aku posisinya kan kata Teteh juga ini posisi di belakang aku. Jadi aku nggak pernah bisa lihat. Dan dia nggak pernah juga nunjukin mukanya ke lo soalnya. Karena bagi dia itu lo. Ngerti nggak? Ya Dika ini gue. Dika ini ngalamin kayak gue. Contoh Dika, yang Teteh ngerasain dari Dika saat jabat tangan pertama kita di syuting yang lalu, bukan di rumahku. Itu lo tuh pernah punya pengalaman masa lalu yang selalu dipahitin sama orang-orang terdekat lo. Tapi lo gak bisa ngelawan, kayak udah males gue debat, males deh gue ngomong. Itulah energinya dia yang masuk ke badan lo. Kayak ngasih kepercayaan lo tuh kuat, tapi kuat untuk mati, balas dendam, mati, ikut gue aja. Terus tambah lagi kita harus sadar diri saat itu iman kita lagi tipis. Pasti. Bahkan jauh banget sama Tuhan. Karena masih muda banget pada saat itu. Itulah masuk. Ingat lo digotong pakai keranda. Nah di saat itu tuh yang gotong bukan ibaratnya pocong-pocong orang lain, itu anak buahnya dia. Orang yang sama kayak lo meninggalnya akhirnya jadi budaknya dia. Karena apa? Kekunci. Kekunci buat ke alam barzah itu dia susah kalamnya dia. Kekunci banget. Kalau kata orang saat lagi di alam kubur kita udah masuk ke dalam liang kubur terus ya udah itu urusan dia sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saat dia diganggu sama nih perempuan ini, itu akan jadi budak-budaknya dia Korinnya. Kalau yang dia lakuin ke lo nggak kewujud kayak gini, ya alhamdulillah masih kita bisa ketemu sharing. Kalau kewujud Dika, apa yang nggak orang tua lo sesetres itu, ya kan ngelihat ya anak laki-laki gue baik-baik aja tapi tiba-tiba gantung diri, bunuh diri, kan nggak ada yang tahu. Nah posisi dia ini karena manut sama orang yang nggak orang sih ya, iblis yang dia janji. Jadi dia tuh pas meninggal kayak kalau gue nggak sengsara, kalau gue dijanjikan gue bahagia, gue mau ikut sama lo. Jadi dia ikut iblis itu buat naungin dia. Jadi yang di badan lo itu ada rantai, ya itu iblis itu. Sebenarnya dia mau keluar, dia udah capek juga ngikutin lo sekian lama. Dia bilang mau minta bantuin Teteh. Iya. Minta bantuan. Makanya kenapa disyahadatin dulu dari badannya Dika. Biar dia ingat. Dia itu satu debu kecil yang gampang banget sama Allah itu dibuang. Tapi kalau dia niat buat minta ampunan sama Allah, sebesar gunung pun dosa dia, insya Allah sama Allah dimaafin. Kan dia mau terbangnya enak, ya aku bantuin dia dulu, baru ke kamu. Karena intinya badan kamu itu cuma buat kurungannya dia, buat jadiin nantinya budaknya dia juga. Bukan cinta, bukan sayang. Ya namanya jin, ngapain amat kita pacaran sama jin, sama iblis ya kan. Dia nggak bisa kemana-mana karena dia nggak tahu jalan. Ya itu yang tugas kita untuk doain dia.
Oke. Caranya gimana teh? Sekarang dari hati kamu yang paling dalam, dari semua sahabat mistis yang ada di sini yang ngeliat, kruku, teman-teman yang ada di rumah, kita ngadahkan tangan. Saya minta kerendahan hatinya, minta keikhlasannya dari semua yang nonton hari ini videonya Dika. Bahkan Dika sendiri minta kelapangan dadanya, keikhlasan, minta sama Allah untuk Fulan bin Fulan. Biar bisa lempeng jalannya lurus, diterima sama Allah ke tempat peristirahatan dia yang terakhir. Namanya Widya teh. Oke. Tapi aku nggak tahu bintinya siapa. Karena dia sering sebut nama dia Widya. Kalau memang udah dia nyebutin namanya kita Fatihain. Tapi kalau kalian semua sahabat mistis, maksudnya ada orang kan yang masa sih bisa nyebutin namanya, lebih baik kita ikhlasin untuk Fulan bin Fulan nanti nyampenya ke sosok yang ada di badannya Dika. Tapi kalau kalian ya udah, kalau Dika udah didengerin suara dan namanya itu, kita sebut aja Fatihah. Itu kerendahan hati kalian aja, keikhlasan kalian. Kita ngadain tangan, kita khususonnya Sumaila Ruhi Fulan bin Fulan Widyawati Widya bin Fulan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 Allahumma amin. Kita doa semoga Dika, khususnya untuk Dika, biar diperlancar segala urusannya. Badannya makin bener lahir batin. Teteh nggak mau banyak ngomong, Dik. Yang jalanin hidup itu tiap hari kamu. Kamu nggak sama aku kayak Ai, kayak Ririn, Sasi, Uci, tim-timku yang bisa 24 jam bareng sama aku. Seminggu sekali kita ketemu. Teteh mau ibadah kamu dinaikin lagi. Tapi khususnya gini, setiap doa kita buang duniawi, kamu minta sama Allahnya gitu. Ya Allah, kan ini hari ini kita dikasih napas, kasih lagi Allah yang nikmat buat besoknya. Tapi ya Allah, bantu siapapun yang ada di sekeliling saya. Nah, kita nggak perlu sebutin siapa-siapanya nih, kan Widya keikut juga. Siapapun di sekeliling saya bisa gampang menuju kamu ya Allah. Nanti Teteh bantuin, kita kasih chatnya. Jadi buat bantuin kamu secara rohaniah kamu, jalan sholat ibadahnya. Tapi kalau untuk badanmu, pengobatan ini kan nggak mungkin kita spare dalam waktu berjam-jam di channel YouTube. Di balik layar pun aku mau tetap kamu saat kayak begini nih, ada praktek, kamu datang. Insya Allah teh. Terus saya nggak mau kamu nanti di rumah ada teh ngalamin lagi nih, nggak mau. Mudah-mudahan nyampe rumah bersih. Amin. Nah harus sahabat mistis juga ingatkan lagi nih, saya ingatkan ya ke kalian semuanya, segala sesuatu yang ada di sini itu bukan kekuasaan saya. Bukan berarti setan itu bilang kamu ngerasa sakti, saya tidak pernah ngerasa sakti. Tapi ternyata benar, kalimat Allah itu paling sakti. Berarti Allah ngelebihin sakti lagi. Padahal kita cuma ngelafasin syahadat doang, sholawat. Dari tadi cuma Fatihah saya baca. Saya nggak mau bacaan yang lain yang terlalu panjang yang malah saya lafaznya salah, setan ngetawain saya. Berarti di sini kekuasaan yang paling terbesar itu kekuatan Allah. Harus diyakinin selama Dika rajin ibadah, yang saya lihat itu kurang dia sebenarnya menipis banget Dika. Dika hampir 1 tahun ini soalnya rajin buat kayak nggak bolong tepat waktu. Setidak tepatnya kayak misal lagi di perjalanan tapi nyampe lokasi tetap langsung sholat, tetap jalanin sholat. Ibaratnya gini, kalau orang di luar sana ngerasa capek dengan sakitnya karena belum pernah jalanin yang rutin dari hati.
Tambah lagi belum ketemu yang pas. Namanya kita sakit, ketemu dokter itu kan banyak. Kan nggak semua dokter itu kita cocok. Kadang cocok-cocokan. Nah, dalalahnya saya sama Dika itu bukan antara pasien sama dokter. Tapi saya nganggap Dika itu udah keluarga saya, teman dekat saya. Walaupun kita baru saat itu sekali ketemu ya Dik, langsung ngobrol panjang. Dan saya yakin orang yang udah pernah ketemu saya tahu treatment yang saya lakuin apa. Saya nggak mau yang kayak memaksakan kamu untuk ngikut kehendak saya, tapi saya mengajarkan kamu cari yang nyaman. Kalau memang dengan cara saya nyaman, lakukan stepnya. Itu pelan. Setan itu nggak bisa kita bunuh, lah dia udah mati. Iya. Bener nggak? Tapi gimana caranya menyingkirkan badannya dia untuk tidak tinggal di badanmu, kita lepaskan dia dan bantu dia juga jalan keluarnya kemana itu. Sama kayak pasien-pasien lain. Nah Dika, sebelum kita akhirin ini video, nanti ada kamu harus mandi biar badannya lebih rileks lagi, lebih enak lagi. Contoh tadi kelapakan untuk ngedetoks kamu. Ini air lebih apa ya, bagi saya tuh masuklah untuk di badan kamu selain air yang biasa kita mandi. Oke, tangan kamu kanan masukin ke dalam. Kamu baca, kalau selesai sudah baca, ngangguk aja aku ke ayat selanjutnya. Nah ini treatment ini bisa kalian lakukan untuk ruqyah mandiri. Boleh nanti pas mandi ditambahin garam krosok boleh. Tapi ini pure 2 butir kelapa yang serabutnya pink. Kalau orang bilang apa degan ulung ya, degan ulung atau kelapa ulung. Oke, yuk baca syahadat 3 kali, fatihah 3 kali. Al-Ikhlas 3 kali, An-Nas 3 kali. Al-Falaq 3 kali. Ya. Baca sholawat 13 kali, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, tapi tangan kamu diputar ke arah jarum jam. Nah, yuk. Ikutin aku ya. Ya Allah ya Rob. Ya Allah ya Rob. Kalau jika semua penyakit di badanku, ujian di hidupku, itu karenamu untukku, tolong ya Allah, sembuhkanlah penyakit di badanku, jauhkanlah dari orang-orang zalim, jauhkanlah dari setan yang terkutuk. Tapi ya Allah, kalau semua ini perbuatan orang zalim, tolong ya Allah, kembalikanlah ya Allah, pulangkanlah ya Allah, hilangkanlah ya Allah. Baca bismillah, tiup ke air. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Teh bacaannya apa aja? Ini sangat gampang, sangat mudah. Minta tisu boleh. Cukup kalian baca syahadat 3 kali, fatihahnya 3 kali, al-ikhlasnya 3 kali, an-nas 3 kali, al-falaq 3 kali, baca sholawatnya 13 kali, terus kalian minta doa. Apa sih yang kalian minta selama ini? Apa yang jadi di sini penyakit? Penyakit itu apa teh? Kan kita dikerjain orang, penyakit itu sebenarnya ada di sini.
Kita yang tidak yakin dengan Allah, kita tidak yakin dengan diri kita sendiri. Karena keyakinan itu memang harus dimulai dari kita sendiri. Contoh, ada orang zolimin kita. Kita sendiri aja nggak ngerti nih cara ngobatinnya gimana. Udah dikasih tahu sama kiai, alim ulama, sholat. Udah kiai, udah tat, udah bib, sholat udah. Sholat anak kecil aja, anak saya nih 4 tahun ya tiba ngikutin sholat mah sholat, bener nggak? Sholat dikatakan ibadah yang menujunya ke Allah itu dari hati, khusyuk, yakin. Kalau setiap takbir yang kita lakukan itu kita memasrahkan diri kita ke Allah, kita menyerahkan hidup mati kita ke Allah doang, udah itu doang. Karena contoh saya gimana mau mati, bener-bener nih udah nggak tahu nyawa saya kayaknya udah mau dicabut. Dengan saya minta sama Allah, ya Allah kasih kesempatan sekali lagi buat benerin hidup saya. Bener nggak sih kalau Allah ngasih kehidupan yang kedua saya jauh lebih baik. Ternyata yang orang banyak bilang nggak bakalan lo dimaafin, dosa lu terlalu banyak. Allah maafin, saya yakin Allah maafin. Karena apa? Allah itu hakim terbaik yang ada di dunia dan akhirat. Ya, bukan manusia yang menghakimi sama-sama manusia. Tapi Allah hakim yang jauh lebih baik dan adil di dunia maupun di akhirat. Jadi buat kalian semuanya yang punya penyakit seperti Dika, yang ngerasa tidak baik-baik sama dirinya, kayak di hatinya aneh, di telinganya ada suara, coba untuk ruqyah mandiri dulu. Kalau memang butuh bantuan orang, butuh bantuan yang bisa, coba hubungi kiai, ustazah, ustadz atau habaib, syekh yang bisa ngebantu dengan jalan dan syariatnya masih tetap yang baik dan benar. Jangan malah mandi-mandi kembang, malah makin senang tuh setan, ya. Oke. Nah, buat Dika nggak cuma sampai di sini, nanti kita ajarin stepnya kayak gimana. Teteh cuma meminta satu sama Dika, yang sabar, jauh lebih ikhlas. Apapun yang ada di hidup kamu itu bagian kecil pelajaran aja. Dia ngomong lagi teh. Apa tuh? Nuhun geulis tos dijajabkeun. Dijajabkeun apa? Diiringi. Sama-sama, kita sama manusia ciptaan Allah ya harus saling bantu aja. Tapi ini akan aku lebih lurusin lagi dia. Lebih nganterin lagi, lebih bahasanya saya bukan cuma ngiringin tapi saya nungguin sampai plek udah enak baru. Karena jalannya dia nggak selurus itu. Iya. Saya takut di tengah jalan dia ada yang hadang, bahasanya kalian mungkin nggak tahu. Pokoknya tetap insya Allah ya doa bidoa sambung doa aja. Insya Allah teh. Oke, Dika gimana perasaannya? Tenang, lega. Tadi pas kesini kan masih deg-degan banget. Kayak rasa tuh di hati tuh kayak di dada kayak penuh teh. Kayak sesek gitu. Tapi bingung kenapa gitu. Ini udah enak banget. Tenang. Badannya lebih kerasa ringan. Itu Ya, gak tahu sih. Kerasanya memang seperti itu. Cuman badannya lemes. Lemes banget. Oke, nanti kita sambungnya setelah Ya, ini aja ya. nuhun teh. Nah, sami-sami Dika, buat teman-teman semua yang di luar, di sana kalian bingung terus kalau misalnya datang ke praktek saya kan memang ada waktunya dan bareng-bareng sama teman-teman lain boleh saya berkunjung ke rumahmu, hubungi admin, ada admin Ririn, ada admin Sasi. Nah buat kalian yang sampai sekarang masih responnya tuh tipis-tipis, malah ada yang belum direspon, iya karena kemarin habis buka praktek saya jadi ngurusin pasien itu dulu karena yang sebelumnya kan masih ada yang belum selesai. Jadi diselesain karena saya itu bukan lagi jual sembako yang sudah orang beli ya sudah ini nggak boleh, saya harus terus memantau semua teman-teman yang udah pernah datang ke sini bagaimana perkembangannya, bagaimana semangatnya untuk sembuh karena satu orang dengan orang lain itu beda-beda fisiknya, batinnya, lahiriahnya, terus pemikirannya. Jadi saya benar-benar ngebantunya itu harus ekstra. Ngebantu apa teh? Nenangin, ngebantu buat ngasih semangat, sambung doa, bantuin tirakatin. Karena kebanyakan yang berat banget buat ngerjain puasanya. Nah buat sahabat misi semuanya terima kasih hatur nuhun, hanupis, hatur nuhun pisan buat selalu support channel YouTube Ria Puspita Official. Apapun di sini yang negatif buang, yang positif diambil yang baik-baik aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.